Murid yang bernama Hatim Al-Asom dan Syakik Al-Balkhi. Sahabat Bonanza, memang dalam kehidupan ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Insyaallah, bila mana kita mengikuti apa yang sudah didawuhkan di dalam kitab ini, tentu akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan secara menyeluruh, dalam kitab ini dikatakan bismillahirrahmanirrahim, ruwiya an Hatim Al-Asom tilmidhi Syakik Al-Balkhi radhiyallahu anhuma annahu qala lahu Syakik mungdukam sohib tani qala Hatim mungdu salasin wa salasina sanatan. Dalam kitab ini diterangkan bahwa Hatim Al-Asom yang murid daripada Syakik Al-Balkhi pernah satu ketika ditanya oleh gurunya, mungdukam sohib tani, berapa tahun kamu menyemani aku, berapa tahun kamu mendampingiku atau menjadi santriku, menjadi muridku? Hatim menjawab, mungdu salasin wa salasina sanatan. Ternyata olehnya belajar nyantri seorang Hatim Al-Asom ke gurunya Syakik Al-Balkhi selama 33 tahun. Ini waktu yang sangat panjang, waktu yang tidak sedikit, tidak sebentar. Sebab kalau hari ini rata-rata anak yang mondok di pondok pesantren itu ya 3 tahun, 5 tahun, atau ya 10 tahun maksimal, mungkin ada yang 12 tahun. Tapi Hatim Al-Asom sampai 33 tahun. Hal ini membuktikan bahwa mutu kualitas keilmuan santri yang dulu dengan sekarang jelas berbeda. Setelah itu Hatim menanyai, Syakik Al-Balkhi menanyai, fama ta'allam taminni fi hadhil muddah qala thamana masail. Terus selama 33 tahun, apa yang kamu dapat dari saya selama 33 tahun belajar bersama dengan saya? Yang mengagetkan, Hatim Al-Asom menjawab, qala thamana masail, hanya mendapatkan 8 masalah. Sehingga mungkin itu dianggap yang tidak sukses oleh gurunya, sampai-sampai si Syakik Al-Balkhi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhahaba umri ma'aka walam ta'allam illa thamana salah masalah. Ternyata umur saya habis mendampingimu selama 33 tahun, ternyata Saman hanya dapat 8 masalah. Namun sahabat Bonanza yang dirahmati Allah, si Hatim Al-Asom, seorang santri yang hanya mendapatkan 8 masalah dari gurunya selama 33 tahun itu, dia menjelaskan, ya Ustaz, lam ata'alam ghairaha wa inni la uhibbu an akdziba. Saya hanya dapat 8 masalah ini, ingin kami jelaskan apa saja yang saya dapatkan. Hati hadis saman masailah hatta asma'u. Ya sudahlah, kamu jelaskan apa yang kamu dapatkan. Yang pertama, Hatim mengatakan, nazartu ila hadzal khalqi faraitu kulli wahidin yuhibbu mahbuban fa huwa mahbubil al-qabri. Fa idza wasala ila al-qabri faraqahu faja'atul hasanat mahbubi. Mbah Yai, kalau istilah dalam pondok pesantren, yang pertama kami aturkan bahwa 8 masalah yang saya dapatkan ini, yang pertama adalah saya melihat banyak orang telah senang dengan sesuatu yang disenangi. Ternyata sesuatu yang disenangi saat masih hidup akan pisah dengan orang yang menyenangi, akan pisah dengan yang disenangi. Fa idza wasala ilal qabri faraqhu faj'alul hasanat.
Oleh karenanya, karena saya sadar bahwa apa yang kita senangi saat ini akan bisa, saya berusaha untuk menyenangi kebaikan. Sebab dengan kebaikan itu, faidza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Kebaikan yang saya lakukan, amal soleh yang saya lakukan di saat saya masih hidup nanti tetap akan menemaniku walaupun toh saya sudah wafat atau sudah meninggal. Apa jawabnya? Kiainya, faqala ahsantaya Hatim. Oleh karenanya, pesan pertama dalam kesempatan ini, sahabat bonansa yang saya hormati, mari kita berusaha untuk beramal soleh, berbuat baik, punya kontribusi, punya jasa-jasa yang bisa kita tanamkan dan bisa kita ambil manfaatnya nantinya. Pokok kita selalu berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Sebab dengan kebaikan itulah yang nanti akan selalu menemani kita di saat kita sudah wafat. Anak, istri, harta, kekayaan, pangkat yang semuanya itu kita senangi hari ini, ternyata istri yang katanya cintanya sehidup semati, sekonyong sekoder, toh pada saat kita meninggal istri pun tidak ikut, anak pun juga tidak ikut, apalagi harta, pangkat, dan jabatan. Sahabat bonansa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, faqala nadzartu fi qouli azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hatim Al-Asam melihat di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'alimtu anna qaulahu subhanahu wa ta'ala wal haq fajtahatu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Hatim melihat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kunci untuk bisa mendapatkan surga, meraih surga adalah satu, khofa maqama rabbih. Yang pertama ada rasa kekhawatiran, ketakutan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mencegah hawa nafsu yang tidak baik, keinginan yang tidak benar. Dari ayat ini sehingga Hatim berusaha untuk menjauhi keinginan hawa nafsu. Dari ayat ini sehingga Hatim melakukan sesuatu untuk bagaimana punya rasa ketakwaan kepada Allah. Sebab kadang-kadang kita lebih takut dengan pengawasan. Di saat kita kerja ada pengawasnya, ada mandornya. Kita lebih takut dengan penegak hukum yang mungkin itu bisa kita ajak rembukan, kita ajak musyawarah, kita ajak damai. Kita lebih takut dengan pengawasan CCTV, sementara kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kunci untuk meraih surga yang pertama adalah takwa. Takwa dalam arti baik tawadhu, qanaah, wirai, dan yakin. Atau dalam istilah takwa secara definisi adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Nah, oleh karenanya dari pelajaran yang kedua ini, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sebab takwa itu kunci segala-galanya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, latar belakang kita, pangkat kita, status sosial kita, kuncinya adalah takwa. Jangankan seorang yang punya jabatan strategis, orang yang punya status sosial yang rendah pun bila mana tidak takwa maka akan melakukan pelanggaran. Saya kira banyak contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini. Kalau tidak takwa maka akan rusak segala-galanya. Dan yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Sebab yang namanya nafsu itu tidak akan ada puasnya.
Di dalam Burda dikatakan wan nafsu katifli intuh milhu syab'ala hubbir radha wa intaftimu yang fatimi. Nafsu itu ibarat kayak anak kecil yang senengannya ngempeng, kesukaannya mimi asi gitu. Itu kalau kita teruskan tidak ada habisnya. Ya kalau nafsunya itu anaknya itu anak perempuan, insya Allah ngempeng atau nyusu maksimal 2 tahun. Nah, oleh karenanya nafsu tidak akan ada habisnya. Itu bagian daripada kunci surga, mau dan berusaha bisa menahan keinginan hawa nafsu yang tidak ada puasnya. Sahabat Bonanza rahimakumullah, kemudian yang ketiga, Hatim mengatakan anni nadhartu ila hadzal khalqi faradu kulli man ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafa'ahu wa hafidhahu. Tsumma nadhartu ila qouli ta'ala azza wa jalla ma 'indakum yang fadwa ma 'indallahi baq. Fakullama waqa'at ma'i syai'un lahu qimatun wa miqdarun wajjahtuhu ila Allah liyabqa indahu mahfudhan. Di dalam keterangan yang ketiga ini diterangkan bahwa Hatim melihat sebuah ayat Al-Quran, ma indakum yang fadwa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kita itu akan habis. Apa-apa yang ada di samping kita akan habis. Artinya kalau kita memiliki sesuatu yang bernilai atau bermutu namun tidak bisa menyalurkan dan mentasarukan dengan cara yang benar, maka akan sirna. Akan tetapi kalau sesuatu yang kita miliki itu kita investasikan ke akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk amal jariah, untuk investasi untuk kepentingan ke depan, maka insya Allah akan kekal. Oleh karenanya hati melihat bahwa setiap apa yang dia miliki ini diinvestasikan ke akhirat. Orang-orang sekarang banyak yang hanya melihat keuntungan sementara, keuntungan sesaat, yang seakan-akan sekian persen, sekian kali itu akan naik, akan mendapatkan keuntungan. Padahal kita tahu bahwa banyak Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa investasi akhirat itu jauh lebih berlipat ganda. Satu contoh ayat yang di dalam Al-Quran juga dikatakan mathalul ladzina yunfikuna amwalhum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu 700 kali lipatan. Itu jauh lebih besar daripada yang ditawarkan oleh orang-orang yang suka dan tergiur dengan investasi-investasi yang nilainya tidak seberapa itu. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, sahabat Bonanza yang kami hormati, ini maka berusahalah untuk kita selalu berinvestasi akhirat, selalu berpikir tentang masa depan yang akan kita lalui, selalu berpikir tentang masa depan yang lebih panjang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Al-Quran. Kemudian yang keempat, ada sebuah ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini menerangkan bahwa seakan-akan kita merasa bahwa kita itu yang mulia karena keturunan kita, karena nasab kita, karena status sosial kita, karena harta kita. Kita dihormati, kita dipuja-puja dan lain sebagainya. Itu seakan-akan kita menjadi seorang yang hebat. Padahal Al-Quran sudah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang takwa. Bukan dilihat karena nasab, keturunan, atau karena ras, atau karena status sosial, atau karena yang lain, tapi kemuliaan diukur dengan ketakwaan. Sehingga jangan selalu menganggap bahwa diri kita itu adalah orang yang terbaik karena nasab, karena keturunan, atau yang lain.
tetapi bagaimana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang kita itu muncul merasa bahwa diri kita terbaik sehingga menganggap orang itu remeh. Padahal kalau kita melihat sebuah keterangan yang lain, idza laqita hadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika. Kalau kita melihat seseorang, menilai seseorang, itu lihatlah kelebihannya, jangan melihat kekurangannya. Sehingga kalau kita tahu anak kecil, kita harus berhusnudzon, anak kecil itu jauh lebih bagus daripada saya, karena masih kecil, dosanya belum seberapa, sementara saya sudah tua, dosanya sudah menumpuk. Kalau kita melihat orang yang lebih sepuh, kita husnudzon. Orang yang lebih sepuh itu adalah orang yang sudah banyak amalnya, sehingga kalau saya masih muda, amal saya masih sedikit, sehingga muncul selalu berpositif thinking. Nah, ini penting, bahwa ukuran seseorang di mata Allah adalah ketakwaan. Sahabat Bunansar ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ada sebuah ayat yang mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang kelima ini Hatim melihat bahwa anni nadhartu ila hadzal khalqi wa hum yat'anu ba'dhum fi ba'din wa yal'anu ba'dhum ba'dan wa aslu hadzal kullu al hasad thumma nadhartu qala ta'ala azza wa jalla nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fatarabtul hasad wa jatanabtul khalqa wa alimtu annal qismah min indillahi subhanahu wa ta'ala fatarabtu adawatal khalqi anni. Hati melihat bahwa berkaitan dengan rezeki ini kadang-kadang satu di antara yang lain, di antara kita itu pernah terjadi rasa iri dengki, hasud, ada kecemburuan sosial di dalam masalah rezeki. Mungkin saudara kita yang masih satu nasab, satu rumpun, satu keluarga, atau mungkin teman kita yang mungkin punya nasib baik, oleh Allah Ta'ala diberi rezeki yang berlimpah, oleh Allah Ta'ala diberi rezeki yang lebih, sementara kita tidak. Kalau tidak melihat ayat ini akan muncul rasa hasud, rasa iri dengki. Oh, orang itu kaya, orang itu sukses, tentu tidak lombok kalau bahasa orang Kediri. Ya tentu tidak sewajarnya. Mungkin dia pakai dukun untuk kesugihan, mungkin dia mohon maaf melakukan korupsi, mungkin dia melakukan ini dan itu. Padahal kalau kita tahu dari ayat ini menerangkan bahwa setiap rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita terima itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang punya rasa hasud ini orang yang tidak benar, hanya rasa sakit hati, iri dengki. Oleh karenanya pesan yang kelima ini, mari kita tidak selalu menuduh atau menyangka yang tidak baik, negatif thinking terhadap orang yang sukses, orang lain yang berhasil. Tentu kita harus introspeksi. Kalau orang lain sukses, tentu kita juga harus bisa sukses, sehingga tidak punya rasa kecemburuan sosial. Dan itu tidak akan bisa mengalihkan rezeki orang yang sukses kepada kita, daripada kita tersiksa hanya memikirkan harta orang lain. Kita harus sadar bahwa hakikatnya semua rezeki adalah sudah ada yang membagi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dalam keluarga kita punya anak 5, tentu masing-masing anak yang kuliah, yang masih di SLTA, SLTP, di SD dan di TK itu kan orang tua di dalam memberikan rezeki kan tentu tidak sama. Ya walaupun toh ada istilah harus adil, tetapi adil tidak harus sama. Ya wajar lah kalau seandainya kuliah itu dikasih orang tuanya uang saku 100.000, wajar. Kalau SMA mungkin 75 atau 50, kalau SMP mungkin 20 atau 25, kalau SD 10, kalau TK 5.000 misalnya. Itu wajar. Bukan berarti orang tua itu tidak adil, tidak. Memang tentu orang tua melihat bahwa anak yang masih TK, yang masih PAUD, kalau dikasih uang 100.000 nanti jangan-jangan hilang, jangan-jangan nanti diambil temennya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu gambaran yang kecil bahwa
sesuatu yang kita terima sebenarnya sudah ada porsi yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bonansa yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, nazartu ila hadzal khalqi ya bagi ba'duhum ala ba'din wa yuqatilu ba'duhum ba'dun faraja'tu ila qouli ta'ala ila qouli azza wa jalla innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Hati melihat bahwa di antara kita itu ada permusuhan, ada semacam persaingan, ada semacam saling menjatuhkan, sehingga terjadi permusuhan di antara kita. Padahal kalau kita sadar kembali kepada Al-Quranul Karim, innasyaitana lakum aduwwun, setan itu adalah musuh kita. Sehingga kita tidak ada artinya kalau bermusuhan antar sesama, istilah dalam istilah kita, berkompetisi boleh, tetapi tidak boleh bermusuhan. Kompetitor kita boleh, kita tapi tidak perlu bermusuhan, sebab hakikatnya musuh kita adalah setan. Kita sebagai makhluk sosial tentu akan punya rasa penyesalan bila mana memusuhi orang. Jangan-jangan orang yang hari ini kita musuhi ke depan akan kita butuhkan. Jangan-jangan orang yang hari ini kita benci itu akan menjadi teman kita. Sebab kita sebagai makhluk sosial yang selalu butuh terhadap keterlibatan orang lain. Dalam hal ini banyak contoh dalam kehidupan ini. Ternyata mohon maaf, jajaran kabinet yang saat ini dipimpin oleh Presiden kita Pak Joko Widodo itu ternyata juga menggandeng yang dulu musuhnya, yang secara lahiriah itu rivalnya Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Nah, dalam hal ini contoh yang baik, tidak ada permusuhan sebab kita saling membutuhkan. Musuh hakikat kita adalah setan. Kemudian yang ketujuh, ada sebuah ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat ini menginspirasikan kepada hatim bahwa fa'alim tu anni wahidun mihadad dawab allati 'ala Allah rizquha. Fastaghaltu bima lillahi ta'ala ala wa taraktu mali indahu. Dalam ayat ini hatim melihat bahwa orang-orang seakan-akan melanggar satu norma agama, norma sosial dan norma hukum demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Hanya ingin mendapatkan rezeki. Ada rasa kekhawatiran tidak akan dapat bagian rezeki kalau tidak melakukan itu. Padahal Allah Ta'ala itu sudah menjamin setiap makhluk yang hidup di muka bumi itu akan mendapatkan rezeki. Setiap makhluk yang geremet dalam istilah kita itu, Allah Ta'ala akan tetap memberikan rezeki. Sehingga kekhawatiran kita untuk tidak mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan negara, itu adalah sesuatu yang konyol, sesuatu yang tidak benar, sebab Allah Ta'ala sudah menjamin. Jangankan Allah Ta'ala yang menjamin, di saat kita dijamin oleh sebuah asuransi, maka rasanya kita juga adem di saat kita punya musibah. Apalagi kalau yang menjamin Allah, tentu kekhawatiran dan rasa kesusahan itu akan hilang. Allah Ta'ala tidak membiarkan hambanya untuk tidak mendapatkan rezeki. Kemudian kalau kita pikirkan kembali, manusia adalah makhluk yang terlalu banyak memakan rezekinya Allah Ta'ala, terlalu serakah rakus. Kalau kita melihat ada jenis ikan, ada jenis kambing, sapi dan seterusnya, itu kan makanannya hanya tertentu. Sementara kalau manusia yang dimakan semuanya. Kalau kambing yang dimakan itu rambanan, daun-daunan. Sementara kalau manusia ya daunnya dan kambingnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala begitu banyak memberikan rezeki kepada kita semuanya, sehingga tidak perlu rasa khawatir, sehingga mencari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Sahabat Bonansa, yang terakhir dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan, ada sebuah ayat, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala lah zat yang menjamin semuanya. Seakan-akan kita mengandalkan pekerjaan kita. Oh, saya kaya, saya punya jabatan, saya punya pekerjaan. Seakan-akan kita mengandalkan harta kita. Oh, saya punya banyak uang, tidak mungkin saya akan melarat, tidak mungkin saya akan bangkrut. Saya punya kekuatan, tidak mungkin saya akan lemas, tidak mungkin saya akan sakit. Ini seakan-akan orang hanya punya satu pegangan gandolan itu saja. Tetapi sebenarnya hakikatnya semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan ila hadal farnadzartu ila hadal khalqi fara'atahum kulluhum mutawakkilina ala makhluqin hada ala dhai'atihi wa hada ala tijaratihi wa hada ala sanaatihi. Kemudian yang seterusnya di sini kan diterangkan bahwa seakan-akan manusia itu dengan kekayaannya tidak akan melarat, dengan kekuatannya tidak akan sakit, dengan kesehatannya tidak akan sakit. Pada semuanya itu tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita jangan merasa sudah terjamin, sudah aman dengan kekuatan fisik kita, dengan kekuatan harta kita, dengan kekuatan status sosial kita. Ya, semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, mari kita selalu bertawakal, fatawakkaltu 'alallah azza wa jalla fa huwa hasbi. Maka marilah kita bertawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah, sebab Allah Ta'ala yang menjamin kita, yang menanggung kita. Kita punya kewajiban untuk ikhtiar, kita punya kewajiban untuk usaha. Adapun ketentuannya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Bonanza yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini dari keluarga besar penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila mana ada satu kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng iki jeneng sapa? Tang.